Bismillah abi walibni warwahil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari kembali mencerdaskan para polemikus. Dan kali ini juga ada ya orang yang begitu pede lalu mengamuk teman-teman ketika dibuka data mereka, dibuka literatur mereka. Saya tidak heran melihat mereka ini. Ketika mereka dibuka data yang valid, yang terpercaya, punya mereka sendiri, bahkan cuma membaca, tidak ditafsirkan, kok mereka ini terus marah gitu loh, marah kepada apologetik Kristen. Sebenarnya apa yang kalian mau cari? Apakah kalian mau berkeyakinan tetapi terus buta, tidak ngerti, bahkan hanya modal menghafal? Saya jadi bingung. Tetapi di saat yang sama, kalian itu suka sekali membahas Alkitab, membahas yang berkaitan dengan firman Tuhan yang tidak kalian percayai, bahkan dengan tegas menolak ketuhanan Kristus. Kami tidak ada masalah, tetapi kalau kalian ditanya, dibacakan saja, kalian sudah kepanasan. Teman-teman, mari kita sediakan pikiran hati kita, supaya kita boleh belajar bersama-sama dari diskusi berikut ini. Ini dia videonya. Pertanyaan kamu memang membuat pusing orang, karena kita wajar, kita itu tidak sama, bukan masalahnya macet, pertanyaannya yang ini sok jagoan pertanyaannya itu. Loh, kan kok abang bilang sok jagoan? Dengar ya, tadi kan kita sudah dapat nih kesimpulannya, Allah beragama Islam, Mas Gigi beragama Islam. Kalau Mas Gigi beragama Islam karena ingin mengenal sesembahan atau mengenal Tuhan. Nah sekarang kalau Allah mau beragama, dia mau mengenal siapa? Jawab. Macet. Ya. Jadi Allah itu ya kan yang memberikan agama kepada umat, yaitu Islam, agama yang diridai Allah. Bukan gitu. Itu lagi bang pertanyaannya. Ini kan ya, kita naikkan tingkatannya ya. Oke, tadi kan siap. dengar ya, kita sudah temukan ini kesamaannya itu apa? Allah beragama Islam, Mas Gigi beragama Islam. Mas Gigi beragama agar mengenal sesembahan, dan Allahmu beragama untuk mengenal siapa? Itu yang perlu kau jawab. Untuk apa Allahmu ini beragama? Dia mau mengenal dan mau menyembah siapa? Silakan. Ntar ada tamu. Alasan. Waalaikumsalam. Masukkan lain. Alasan dia. Ayo. Ya udah, dia ada tamu. Kita naikkan yang lain. Gitu Mas Gigi. Dia jalan yang paling baik itu menghindar ya, pura-pura bilang ada tamu dia. Nggak apa-apa. Kita naikkan yang lain. Ya. Memang luar biasa. Aduh, Mas Gigi. Oke, Jessica, Islam Pak Kristen Jessica. Halo Bang Jessica. Halo Bang Jessica. Halo. Hai, Mas Jessica ini salah pencet kelas ini. Kita turunkan dulu. Oke, Bang Free Palestine, Islam Pak Kristen, Bang? Islam, Bang. Oke, Bang Free. Kita sesuai dulu ini, Bang ya, surah Muhammad ayat 7, Bang. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah, Bang? Kalau Allah tidak ini, Bang, tidak beragama, kan Allah. Jangan gitu dong, baca dong. Agama Allah, jangan dibohong-bohong ya ayatnya, Bang. Allah itu Tuhan, abangku. Iya, saya tahu, justru karena Dia Tuhan yang beragama. Benar, abangku, saya tahu, justru karena Dia Tuhan menurut iman kamu, kenapa Dia beragama? Kau bilang nggak ada Allah beragama. Lah ini ada ayatnya loh. Jika kamu menolong agama Allah, ini loh, agama Allah. Maka pertanyaan saya, apa agama Allah? Gimana logikanya, Bang? Kalau Tuhan beragama gimana itu? Nggak masuk loh. Loh, berarti ayatmu nggak masuk dong kalau begitu. Berarti ayat ini nggak masuk akal dong kalau begitu. Itu gini, Bang sudah selesai. Itu menjelaskan itu bahwa agama Allah itu Islam, bukan Allah beragama ya. Makanya saya Allah bukan lagi. beragama. Sebentar, jangan kau tafsir. Itu Islam namanya. Sebentar dulu. Saya ulangin ya. Jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah? Dalam kurung ya,
itu. Oke, supaya kita Jangan, fair, iya, sebentar, gini loh. supaya kita Iya, iya. fair, abang Siap, mau siap. pakai dalam kurung atau mau dibuang? Gimana? Abang mau pakai di dalam kurung atau yang dalam kurung nggak dibaca? Oke, terserah abang sudah gimana? Loh, enggak, ini terserah abang loh. Saya tanya abang, Oh, maunya iya. abang dipakai Kalau- dalam kurungnya atau enggak? Kalau tanpa dalam kurung boleh, silakan. Oke, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya, emang Ya. kamu bisa menolong Allah? Macet kan? Gimana? Macet. Makanya semakin kena abang sini. Aduh. Hai orang-orang mukmin, Ya. jika kamu menolong Allah, ingat ya, jika Oke, kamu oke. menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Pertanyaan saya, Oke. apakah kamu bisa menolong Allah? Saya nggak bisa. Jadi gimana ini? Ya. Mau pakai Gini, apa Bang. enggak nih? Mau pakai Bang. apa enggak nih? Bang sudah. Ya. Bisa dibacakan ayat sebelumnya nggak, Bang? Loh, ayat 6 kalau kita screenshot baca atau di ini kapan? screenshot Screenshot ya? Bang. Screenshot Iya, ya? kalau diletakkan apa kan nggak muat dia, jadi satu-satu. Cuma gini Bang, Oke, kalau sebentar. kita ambil pun ayat 6 kita lihat, kita baca, apakah ayat 6 ini apakah menghilangkan ayat 7? Kan tidak toh? Oh, dia lagi ngopi. Oke. Bagaimana ini? Abang mau pakai agamanya dalam kurung atau hilang? Memang sakit teman-teman, maju mundur kena dia. Ya. Makanya harus jujur ya. Jujurlah. Makanya jangan asal imani, itu bahaya kalau asal imani itu. Kalau Mas Gigi ini kan sebenarnya dia sudah mau terima Tuhan Yesus, Mas Gigi ini. Cuma dia masih mikirkan pekerjaannya, mikirkan warisannya gitu loh. Ngapain abang? Kok lama kali? Bang Pre? Halo? Malah ngopi. Abang ngapain situ? Lagi ngapain? Wah, nggak benar ini. Ya, kalau lama-lama ngopi kita turunkan ya. Takutnya diduga dia ngeripot-ngeripot. Ya, janganlah. Jangan ngeripot-ngeripot teman ya. Kita asik-asik aja kok. Oke, kita naikkan lagi. Oke. Ya, lanjut. Iya, saya sudah lanjut. Bang, tadi saudaramu Bang katanya agamanya nggak usah dipakai Bang, dihilangkan. Itu gimana itu? Kamu setuju? Agama nggak usah dipakai, agama dihilangkan. Langsung aja. Lalu mengikut Iya, siapa kita kan gitu? Itu kan berantem kalian kan. Oke, Jericho, Islam atau Kristen? Islam. Oke. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong, oh sebentar, saya tanya kamu dulu. Ini dalam kurung dipakai atau tidak? Pakai. Dipakai, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya, apa agama Allahmu? Host, permisi sebentar ya host. Kalau Oke, Mas nanti sudah Gigi. dijawab, ya terima nggak terima itu biar kita ini biar bisa lanjut host seperti Oh, itu, udah, host. kalau mau turun aja, nggak usah. Nanti kamu naik lagi. Oke, Bang Jericho, apa agama Allah? Nabi Allah bukan Allah Nabi, hamba Allah bukan Allah hamba. Agama Allah bukan Allah beragama, paham? Yang saya tanya apa agama Allah sesuai ayat lo Bang. Hamba Ayo. Allah bukan Allah hamba, Nabi Allah bukan Allah Nabi. Saya nggak tanya hamba lo Bang, nggak ada di sini Agama Allah bukan hamba. Allah beragama. Astagfirullahaladzim, mulai kan. Bukan jenis binatang. Santru. Sama aja gitu, sama aja. Inilah teman-teman Itu Islam salah coba domba, ya. bukan jenis binatang. Jadi ingat ya, saya katakan komal saya ini komal terhormat ya. Bukan karena besar congor kau di sini kawan, bukan. Sebesar apapun congormu di sini bisa saya bisukan kok. Ya. Ya, terus Relax aja. Ya, Yang jangan saya domba. tanya, Ya, jika jangan kamu jangan menolong mentah-mentah. agama Allah,
Aduh, turun. Ya, kita nggak butuh yang begini-begini. Kesurupan kami itu loh, kasihan loh. Kesurupan dia malam, bukannya santai. Santailah. Kayak mana mau diskusi kayak gitu? Lari kamu ke hamba. Kita nggak bahas hamba ini. Kita nggak lagi bahas hamba-hamba. Ini bahas ini dulu. Ya. Oke, Agus, Islam apa Kristen Agus? Bang Agus, Islam apa Kristen? Islam, Bang. Oke, baik. Bang Agus, semoga fokus ya. Jangan nanti seperti yang tadi, kesetanan ya. Karena komal saya ini komal terhormat, diskusi dengan elegan, tanpa menghujat dan tanpa harus seperti orang yang namanya Majnun ya. Jangan seperti Majnun. Baik. Abang setuju dipakai dalam kurung atau tidak dipakai? Dipakai aja, Bang. Dipakai saja, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Agama Allah itu Islam, Bang. Islam. Baik. Agus, apa agamamu? Islam, Bang. Islam. Kamu beragama tujuannya apa? Hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah dan mengenal Allah. Niat kamu itu toh, maka beragama toh? Baik. Nah sekarang apa tujuan Allah mau beragama? Bukan Allah yang beragama, Bang. Lah, Agama tadi Allah katanya itu Islam. agama Bukan Allah, agama yang beragama. Islam. Gimana sih? Baru berapa detik udah meper. Tidak menutup, Bang. Aduh, Bukan coba Allah sekali yang lagi. beragama, tapi agamanya. Jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah? Agamanya Allah itu Islam, bukan Allah yang Islam. beragama. Agamanya Allah Islam. Dengar teman-teman ya, agamanya Allah Islam. Oke, ini Agus sudah mulai jujur. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan Allah mau beragama? Apakah dia ingin mengenal sesembahan yang lain? Bukan, abang itu salah tanggap dengan arti. Loh, jangan bilang saya salah tanggap. Ini ayat Al-Quran loh, bukan saya yang buat ayat Al-Quran. Mau gimana sih? Saya baca. Hai silakan orang-orang baca. mukmin, dia kamu menolong agama, yaitu Allah, agama Allah. Betul. Apa Saya agama akan Allah tadi? menolongmu. Apa agama Allah? Islam. Islam. Apa tujuan Allah mau beragama Islam? Jawab. Iya, maksudnya itu bukan Allah yang beragama. Agamanya Ini Allah. sudah ada agama Allah, kok kamu bilang bukan Allah yang beragama? Gimana kamu ini loh? Ya kamu akan kesulitan menjelaskannya Agus kalau kamu nggak jujur. Tapi Iya, kalau kan kamu sudah jujur, maka Bang. kamu tidak akan terpojok di sini. Ya, Bukan, memang Bang. kode sandi. Dengarkan, sandi ya. Kode sandi di dalam komal saya. Setiap orang diskusi tidak jujur, maka dia akan kena. Ya, maju mundur Iya, pasti kan kena. sudah saya jujur, Tapi kalau Bang. dia jujur, maka diskusinya akan enak dan berkelanjutan. Nah, sekarang saya tanya kamu sekali lagi, apa agama Allah? Kan sudah bisa bilang Islam. Islam. Apa tujuan Allah mau beragama? Untuk apa? Untuk mendirikan orang-orang yang sesat. Oke, untuk untuk mendirikan orang-orang yang sesat. Untuk membenarkan, bukan salah. Untuk membenarkan orang-orang yang sesat. Untuk mendirikan orang-orang sesat. Wah, Bukan, gawat salah. kamu ini loh. Gawat kamu ini Agus. Ralat dulu lah. Bukan, salah Bang, salah sebut. Salah ya, Itu- baik. Makanya Ya. santai aja, baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apa tujuan kamu beragama? Kalau Agus, apa tujuanmu beragama? Kan maksudnya beragama ya, beragama Bang, maksud apa ya, saya mau jelaskan. Coba. Apa tujuan Agus beragama? Saya bantu. Tujuan Tadi, manusia kan. beragama untuk Iya. mengenal Tuhan, betul? Betul? Iya betul Bang. Baik. Nah sekarang, apa tujuan Allah mau beragama? Ingin mengenal Tuhan? Tidak, Tuhan putar-putar itu pula. Maksudnya itu dalam ayat itu Bang, agamanya Allah itu Islam.
Iya, ini setuju saya Bang. Agama Allah adalah agama Allah adalah Islam. Agama Agus adalah Islam, betul? Itu kan Betul? saya bukan, itu kan Loh, agama kok Allah. dirubah lagi? Coba saya ulangi sekali lagi. Agama Allah tadi Islam, betul? Oh iya betul. Nah, agama Agus apa? Islam. Islam. Berarti agama Allah dan agama Agus sama-sama beragama Islam, betul? Iya. Kan Oke. kita kan- Berarti Allah dan Agus sama-sama umat, betul? bukan. Loh, kok bukan? Begini. Kan kamu kan beragama, berarti umat dong. Allah beragama, berarti umat apa enggak tuh? Gimana ya? Saya mau jelaskan. Ya memang sulit Bang, sulit. Sulit sekali Bang. Oke, gini aja Agus, karena saya dengar gini ya. Saya kan termasuk bisa merasakan suara orang ya. Ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ketulusan. Jadi karena kamu saya dengar adalah termasuk satu golongan manusia yang punya karakter, ada kejujuran. Ya, kita diskusinya coba yang enak dulu. Saya ganti nih ya. Baik. Saya akan coba masuk ke hal yang paling bisa mendapatkan suatu edukasi ya. Begini Agus. Oke, siap, Karena saya merasakan kamu itu adalah orangnya jujur, tulus dalam berdiskusi dan menghormatin orang, maka saya juga akan perlakukan hal yang sama dengan Anda. Agus, saya mau tanya, apakah kamu Islam mengimani Taurat, Zabur, Injil? Apa itu Bang? Kitab apa itu Bang? Kitab Taurat, Zabur, Injil ini masuk ke dalam ranah rukun iman. Kamu tahu rukun iman? Aku ini Bang, nggak ngerti soal Baik. kitab Rukun iman itu apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke? Ya, benar. Nah, makanya saya tanya, berarti kan kamu Islam beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, betul? Saya beriman kepada ini Al-Quran Bang. Nggak boleh Bang, nggak boleh cuma Al-Quran, kan dikatakan beriman kepada kitab-kitab, artinya bukan satu kitab, kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, kitab Allah bukan menurut Islam. Itu ayatnya di mana Bang? Loh, kamu coba baca rukun Islam, rukun iman coba. Ada 6 rukun Islam, ya. Wajib, ini kewajiban Islam, rukun iman. Coba kamu cek dulu rukun iman. Yo. Ceknya di mana Bang? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya, setahu saya kan beriman kepada Al-Quran saja. Nggak bisa Bang, karena di Al-Quran pun banyak dikatakan ya kamu itu harus beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Yang Zabur Injil itu apa itu? Zabur, Injil itu Bang gini loh, kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab sebelum datangnya Al-Quran. Itu menurut Islam. Ya. Oh. Iya, makanya ada rukun iman mewajibkan kalian mengimani kitab-kitab Allah. Apa itu kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itulah pedoman Islam. Ya, itu wajib hukumnya. Nah, sekarang ketika Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, menurut kamu, kenapa disuruh beriman kepada Taurat, Zabur, Injil? Apakah karena kitab Zabur, Injil ini, Taurat, Zabur, Injil ini benar atau karena salah sehingga diimani? Menurut kamu gimana logikanya? Coba. Aku nggak tahu Bang, yang setahu saya itu Al-Quran saja yang diwajibkan untuk beriman kepada Al-Quran, karena itu firman-firmannya Allah. Waduh, ini bahaya loh ini kamu ini sebentar Agus. Ini Siapa di sini? ini repot loh kalau kamu Islam tidak tahu rukun iman. Ini gimana nih teman-teman? Dia nggak tahu loh rukun iman itu ada 6. Ini gimana nih? Gimana ini Agus? Iya, ditahu Bang. Cuma saya tahu rukun iman ada.
Apa aja isinya? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah. Betul apa tidak? Beriman kepada akhirat. Ya toh? Jadi kalau rukun imanmu aja kamu nggak tahu, gimana nih Bang? Halo? 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 Suara saya kedengar nggak teman-teman? Suara saya kedengaran ya? Dengar? Oke, udah turun dia. Udah turun. Makanya teman-teman, ini yang saya bilang tadi ya, marilah kita beriman, tetapi jangan iman buta ya. Kamu harus mengetahui apa yang kamu imani ya. Kasihan loh kalau kamu hanya beriman buta ya. Baik, kita naikkan lagi ya. Sabar ya. Nomor antrian sabar, kita naikkan kok pasti. Andriyardi Ramba. Oke, sebentar Andi Yardi ya. Saya naikkan dulu satu. Oke, Muhammad, Islam apa Kristen Muhammad? Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillah Islam. Baik. Muhammad, siapa Rasulmu? Siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Masa Muhammad nabinya Muhammad, gimana sih? Hah? Saya kan Muhammad Selamat. Kalau nabiku Muhammad. Iya, namamu kan Muhammad Selamat. Maka saya tanya, Nabi Muhammad siapa? Kau bilang Muhammad. Masa Muhammad menabikan Muhammad? Ini gimana ceritanya ini? Itu kan Aduh. Selamat itu Bang. SL itu kan selamat Bang. Oh, baik, kita coba arti Islam. Arti Islam apa? Islam agama berserah diri. Astagfirullahaladzim. Coba arti Islam itu apa, Bangku? Islam. Iya, arti Islam apa? Islam. Subuh. Arti Islam apa? Ya sudah saya katakan agama yang berserah diri kepada Allah gitu Bang. Itu Muslim abangku, beda Muslim dengan Islam. Ya, kalau Muslim itu abangku, dengar dulu, Muslim itu universal Bang. Setiap orang yang beragama, ya dia juga mengakui dirinya Muslim, karena arti Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya. Itu universal kalau arti Muslim. Yang saya tanya sekarang kan agama kamu Islam, maka saya tanya apa arti Islam? Innad dina indallahi Islam. Islam agama yang Allah ridai. Iya, arti Islam apa? Macet. Aduh. Halo. Siap. Ah, kamu nggak serius lah. Ini banyak yang ngantri loh. Udah, kamu dibawa dulu lah. Arti Islam aja kamu nggak tahu, gimana sih? Arti Islam aja dia nggak tahu, teman-teman. Aduh. Gimana kalian ini ya? Mana tadi si Ardi tadi mana dia? Kayaknya dia udah pengen kali mau naik. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahimakumullah. Bang Andi Islam apa Kristen? Islam saudaraku. Oke, mantap Islam. Abang mau bahas mana ini? Muhammad 7 atau itu tuh ayat 7 itu. Baik. Abang kok ketawa abang ini agak lain abang. Nah, betul.
Kok ketawa Bang Andi? Jangan gitulah. Bukan, coba dibaca itu ayat itu. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong, abang pakai dalam kurung apa enggak nih? Pokoknya dipakai atau tidak dipakai itu aja deh. Enggak lah, harus sesuai keinginan abang. Oke, dipakai dulu. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Nah gini, sebenarnya ini makanya saya mau naik karena saya dulu benarkan kan. Ini sebenarnya gini, saudaraku. Saya pernah, karena ayat ini saya sudah baca berulang-ulang juga nih, dan ada keluarga juga. Saya kan orang Toraja ya, tapi Islam. Iya. Nah, terjemahannya ini menurut Profesor Bahasa Arab itu kan ada keliru terjemahannya sebenarnya. Waduh, keliru terjemahannya. Iya betul nih, di sini. Kan itu adalah gini. Bahasa Indonesianya, bukan bahasa Indonesianya. Kan Allah itu kan masa mau menolong agama Allah. Allah itu kan tidak punya agama sebenarnya kan. Oke, inilah yang bilang tadi. Termasuk salah satu ayat yang dibuka yang kedua tadi. Termasuk ayat sebentar gini. Kan abang mengatakan kalau kita buang lah, kalau kita coba hilangkanlah dalam kurung agama, itu artinya jika kamu menolong Allah, berarti kan kira-kira menurut kamu menolongnya ini nih sebenarnya ini menolongnya ini dengan agama Allah ini. Di sini nih kalimatnya menurut Profesor Bahasa Arab itu ya itu yang harus dibenahi. Tapi siapa yang mau membenahi ini, karena sudah disahkan seluruh ulama dunia, termasuk salah satu ayat Al-Maidah ayat 51 yang menjarakan Ahok. Kan sudah direvisi tuh bahasa Indonesianya itu. Nah, makanya saya masuk di komat ini, saudaraku, supaya karena ini sering bertengkar orang ini nih, sampai mau bunuh-bunuh gara-gara begini nih. Itu loh, mati-matian kan. Ini tadi ini menolong ini sebenarnya ini mengikuti ajaran Allah gitu. Itu maksudnya. Jadi menolong bukan menolong, mengikuti agama yang diajarkan Allah, ya toh. Ah, itu maksudnya di profesor itu. Oke, berarti hai orang-orang mukmin, jika kamu mengikuti agama Allah, bukan agama Allah, ajaran yang diturunkan Allah. Jika kamu menolong, jika kamu menuruti atau mengikuti agama Allah, bukan agama aja kan. Jika kamu mengikuti ajaran Allah, niscaya Dia akan. Ini menolongmu gimana? Masih tetap menolong? Enggak, jangan menolong. Justru di situ kelirunya menolong, karena itu Allah tidak mungkin bisa ditolong, malah kita yang ditolong itu loh maksudnya dalam profesor itu. Saya saya ya, ini saya menyambung kata profesor itu di terjemahan ini. Karena begini abangku Andi ya, karena kata menolong Allah bukan cuma ini di ayat Al-Quran loh. Saya bisa buktikan. Iya, saya tahu itu. Dan justru itu tidak ada yang berani protes, saudaraku. Tidak ada. Tetapi ulama yang lalu waktu habis di penjara Ahok itu di ayat 51 Al-Maidah itu sudah mulai ada revisinya itu. Maksud saya, karena orang waktu diterjemahkan kan bukan ahli bahasa Arab juga atau bukan ahli bahasa Indonesia yang menerjemahkan ini kan. Itu maksud saya. Maksud tuh profesor itu loh. Coba kita buka ayat yang kedua tadi itu, yang hostku buka itu ayat yang kedua tadi. Nah, jadi gimana nih Bang? Karena gini loh, kalau tulisan sebentar dulu Bang, kalau tulisan Arabnya, ya toh, misalnya di sana dituliskan mangga, masa mau kita buat jadi jeruk? Kan nggak mungkin. Kan harus sesuai dengan original teksnya dong. Nah, tidak ada menolongnya di situ kan? Tidak ada juga dalam kurung agama kan di situ? Loh, makanya saya bilang tadi, ini agama dipakai apa tidak dalam kurungnya? Nah itu yang saya mau luruskan itu tadi, karena ini jadi pertengkaran juga antara kami ini, bukan ke agama lain ya, antara kami dengan terjemahan ini, itu loh. Karena ini terjemahan menurut Profesor Bahasa Arab itu orangnya itu ada di Sulawesi sekarang, itu ya, dia bilang ini terlalu sulit, kita mau rubah pemahamannya ini tulisan ini karena ini sudah disahkan ulama dunia, itu karena kata menolong sebenarnya itu mengikuti itu loh. Bukan menolong, tapi mengikuti agama yang diturunkan Allah, maka dia akan, itu tadi terjemahannya. Ya toh, hai orang-orang mukmin. Itu ya, jadi makanya saya bilang.
Ya itu yang saya maksud tadi itu. Berarti abang di sini mengakui juga ya bahwa memang Al-Quran itu banyak direvisi ya, tapi memang terjemahan ya, terjemahan. Kan itu terjemahan dan itu sudah diakui ulama-ulama Indonesia juga kok. Sudah diakui juga. Terbukti itu ayat 51 Al-Maidah, coba dibuka itu memenjarakan Allah itu. Sekarang sudah direvisi sama ulama Islam itu. Sudah direvisi ulama Islam, cuma ini tafsir sekarang itu belum diperbaharui itu loh, masih terpakai sampai hari ini, belum diedit itu, bukan diedit sih, diperbaharui. Nah itu saya paham betul ini soalnya, saya paham ya, di dalamnya jadi semua begini Abang Andi, ini memang perlu diluruskan. Betul. Karena banyak sekali saudara Muslim ini ya selalu berteriak begini, Bibelmu direvisi, Bibelmu direvisi, kan kayak gitu. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa Al-Qur'annya pun direvisi, tapi yang direvisi terjemahan. Ini memang orang-orang Islam, ya kan? Bulu-buluku berdiri loh. Anda ngomong gitu, benar, itu benar. Iya kan? Dan profesor loh ini, profesor bahasa Arab loh yang ngomong sama saya ini. Benar. Iya, itu yang saya bilang tadi. Betul. Sebenarnya kan kita harus saling mencerdaskan, ya toh? Betul. Jadi makanya kebanyakan rukun iman tadi, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Al-Quran diimani sama orang Islam. Karena itu barang siapa yang mengingkari di antara kitab ini, maka dia keluar dari Islam kalau dia Islam. Apapun isinya Injil itu tidak boleh ada yang diprotes lagi, itu aja. Apapun di dalam, kecuali ada terjemahan yang tidak sesuai dengan yang Allah atau yang Tuhan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan Tuhan Yesus punya pemahaman itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, itu berarti kesalahan penulis kan. Tetapi kita tetap mengimani itu. Bagi saya gitu, karena saya baca sudah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran, saya sudah baca semua juga tuh. Umur saya sudah hampir 80 ini, anak-anakku hampir 80 aku ini. Dan saya paham betul ini tuh loh. Jadi pertengkaran juga ini gara-gara terjemahan yang kurang pas gitu, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Tuh loh. Ya itu. Betul itu, betul. Itu yang sering saya bilang Bang, makanya kan kalau saya Bang ya, kenapa saya sih buka Kumal ini? Karena supaya orang jangan karena agama nggak berani jujur gitu loh. Jangan karena tulisan, jangan karena agama. Iya betul. Jadi kita tulisan betul. Jadi kita harus berani jujur gitu loh, berani kritis gitu loh. Betul. Jadi kadang kan kebanyakan begini Pak, banyak sekali umat-umat ini terdoktrin dengan istilah pokoknya ya, ini pokoknya ini. Nggak bisa dirubah pokoknya. Nah ini yang menjadi masalah sehingga pola pemikirannya itu nggak dewasa. Ketika ada sesuatu hal yang harus disesuaikan, mereka merasa, oh ini penghinaan ini, oh ini penistaan ini, gitu. Betul, sampai lapor-lapor ke polisi kan? Lapor-lapor ke polisi kan gitu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan, diberkatilah setiap kita yang selalu bersedia untuk belajar, karena ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberi hak jawab, pertanggungjawaban terhadap mereka yang menyalahpahami atau yang mempertanyakan iman kita. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu dan paham tentang itu, dan dimanapun dan kapanpun dengan siapa saja, ketika iman kita dipertanyakan, maka kita harus memberikan hak jawab supaya yang dibengkokkan dapat diluruskan, yang mencoba disimpangkan diluruskan, karena kebenaran itu sejatinya sudah lurus, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang masih doyan membengkokkan, walaupun mereka tidak akan mungkin mampu, karena kebenaran itu dijaga oleh Tuhan, dan kebenaran itu berdiri kokoh berdasarkan fakta dan sejarah, dan tidak mungkin sejarah bisa dibengkokkan. Karena bukan hanya orang Kristen atau para penulis Alkitab yang menyaksikan Kristus, tetapi juga orang-orang yang tidak percaya Yesus melihat dan menuliskan kisah tentang perjalanan Yesus Kristus selama hidup di dunia, dan itu real. Teman-teman, kalau kita mendengarkan apa yang dibahas, maka kita memberikan sebuah kesimpulan. Apologi Kristen ini kan cuma membahas, membaca, dan tidak menafsirkan. Membuka Al-Qur'annya, membuka hadis mereka, lalu membacakannya. Tetapi mereka kok mudah sekali kepanasan, kayak baru disiram dengan benda-benda atau air, lalu mereka langsung mengamuk begitu. Harusnya sebagai orang yang berkeyakinan dan mau siap dikoreksi atau juga belajar, maka harusnya mereka ini terbuka untuk dibacakan literaturnya, lalu mereka siap untuk mengcounter itu dan memberikan jawaban dan literatur yang bisa membantah.
bukan marah. Maka kalau orang berpendidikan secara akademik, maka ketika dibuka, oh ini literatur yang terpercaya yang membahas tentang agamamu dan ini datanya dibahas, maka tugas kamu adalah bukan marah, tetapi tugas kamu adalah menerima kenyataan itu, lalu mengkajinya secara pribadi, lalu mencari tandingan untuk membantah itu, argumentasi, data itu. Tetapi kalau Anda tidak punya, ya wajar kalian marah, wajar kalian ngamuk, wajar kalian itu seolah-olah diserang. Enggak lah, kalian harus menunjukkan itikat untuk belajar. Jangan sampai Anda hanya kuat mengoreksi, menuduh palsu keyakinan orang lain, tetapi di saat yang sama ketika Anda dibongkar, dibacakan saja, tidak menafsirkan, dibacakan saja, Anda sudah kepanasan, Anda sudah marah, Anda sudah langsung menyerang balik ajaran kekristenan, bahkan dengan argumentasi-argumentasi yang basi, yang tidak berbobot dari dulu hingga sekarang, mempertanyakan ketuhanan Kristus, di mana Yesus disebutkan Tuhan. Coba ayatnya. Ini argumentasi basi yang kalian gemari, tetapi tidak punya substansi untuk membantah bahwa memang Yesus Kristus Tuhan. Tidak bisa membantah itu, sampai kapanpun. Walaupun di dalam Quranmu tertulis atau tercatat bahwa Isa bukan Tuhan, hanya utusan. Isa itu tidak Yesus. Jadi kamu harus pahami itu, teman-teman. Oke? Nah, saya hanya berharap dari diskusi ini kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengajar, saling mendidik, dan saling mengedukasi. Bukan ruang untuk marah, ngamuk, dan menolak. Tapi siap sedia buktikan bahwa argumentasi apologetik Kristen itu salah. Bahkan surat-surat yang dibaca dari Al-Quran itu gimana tafsirannya, kalian buktikan. Jangan marah, apalagi menghina seperti yang lain-lain gitu ya. Itulah, kalau kalian tidak siap, ya udah, jangan korek-korek Alkitab, jangan bahas Alkitab. Kalau nggak mau dibahas, jangan membahas orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan kepanasan, mari kita cerdas. Karena kecerdasan milik orang yang berkeyakinan, tetapi masih terbuka pikirannya untuk menata apa yang dia imani. Mempertanyakan apa yang dia yakini dan imani. Janganlah menjadi orang yang beriman buta. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.